Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update kembali tentang perkembangan dari Ripple XRP, teman-teman. Jadi hari ini market kripto sedang berdarah, Bitcoin sedang koreksi, sehingga hampir semua koin utama juga mengalami pendarahan hebat, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk XRP hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, sebesar 11,58% dalam 24 jam diperdagangkan di angka 3,07 US dollar, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk kapitalisasi pasarnya ada di angka 181,87 miliar US dollar dan volume 24 jamnya ini mengalami peningkatan sebesar 114,97% di angka 15,46 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk harga all time high-nya itu ada di angka 3,84 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 Januari 2018. Jadi kalau kita melihat dari harga all time high berarti harga 3,07 US dollar, ini berarti harga sedang diskon sekitar 19,33% kalau kita melihat dari harga all time high, teman-teman. Oke, teman-teman, pertanyaannya mengapa XRP hari ini mengalami penurunan? Kita akan melihat informasi yang ada di CoinMarketCap yang dihimpun oleh Artificial Intelligence yang dimiliki oleh CoinMarketCap, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini pemicu utama, jadi XRP mengalami likuidasi posisi long sebesar 89,68 juta US dollar dalam 24 jam yang merupakan yang tertinggi kedua di antara kripto besar setelah Ethereum, teman-teman. Jadi penjualan berantai ini terjadi ketika harga XRP turun di bawah level support 3,2 yang sebelumnya bertahan sejak breakout pada tanggal 15 Juli di atas harga tertinggi 2018 sebesar 3,4, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat juga bahwa di bursa Upbit Korea Selatan terjadi penjualan 75 juta XRP senilai 232 juta US dollar melalui order pasar. Jadi para trader Korea yang mendorong rally XRP di bulan Juli kemudian beralih ke aksi ambil untung seiring naiknya dominasi Bitcoin, teman-teman. Kalau Bitcoin dominan naik berarti kita melihat di sini banyak trader yang bermain di XRP mengambil keuntungan di XRP kemudian melarikan dananya ke Bitcoin, teman-teman. Jadi seperti itu kondisinya. Ini yang menyebabkan XRP mengalami koreksi cukup lumayan sebesar 11%, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat untuk TLDR, teman-teman, untuk perkembangan dari ekosistem XRP. Jadi kalau kita lihat di TLDR-nya, tokenisasi aset dunia nyata di XRP Ledger itu meningkat 2.260% menjadi 118 juta US dollar didorong oleh minat institusi dan juga pertumbuhan ekosistem, teman-teman. Kemudian XRP mendapatkan pengakuan institusional melalui penyertaannya dalam Bitwise 10 Crypto Index Fund ETF menandai peningkatan kredibilitasnya di pasar, teman-teman. Jadi kita lihat di sini secara fundamental sebenarnya XRP ini sangat kuat sekali, teman-teman. Jadi harga koreksi karena adanya aksi ambil untung dan melarikan keuntungannya untuk melakukan pembelian ke Bitcoin karena dominasi Bitcoin kembali mengalami kenaikan. Jadi demikian faktor yang menyebabkan harga XRP mengalami penurunan, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini
sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan, ini sebenarnya trennya masih sangat kuat untuk up teman-teman. Jadi kalau di time frame besar, kalau teman-teman main untuk jangka panjang, ini trennya masih sangat kuat untuk ke atas, untuk tren kenaikan. Kemudian kita lihat di sini terjadi golden cross juga di indikator stokastik, dan harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di time frame weekly, ini terjadi koreksi untuk harga, tetapi harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Namun kita lihat untuk indikator stokastik di time frame weekly, time frame minggu, ini terjadi dead cross teman-teman. Kita lihat garis putih ini memotong garis kuning ke bawah di area overbought. Jadi ini harus hati-hati teman-teman. Jadi hati-hatinya karena kita tidak tahu sampai seberapa kedalaman koreksi nanti. Jadi sebaiknya kita lihat dulu perkembangan untuk di time frame weekly. Kemudian kita turun ke bawahnya ke time frame hari teman-teman. Wah, ini di time frame hari juga kita lihat sudah terjadi dead cross teman-teman. Jadi kita lihat di sini terjadi dead cross di sini tanggal 22 Juli 2025. Teman-teman perhatikan di stokastik terjadi dead cross. Jadi sama di time frame minggu terjadi dead cross di indikator stokastik. Kemudian di time frame hari juga terjadi dead cross teman-teman, sehingga harganya akan terus mengalami penurunan. Jadi kita lihat teman-teman, ini harga masih berada di antara EMA 13 dan EMA 21. Jadi saran saya teman-teman, ini sebaiknya teman-teman hati-hati kalau ingin melakukan pembelian, sebaiknya ditahan dulu, karena kita tidak tahu kapan harga ini akan berhenti koreksi teman-teman. Jadi kita lebih baik kita tunggu momentum golden cross di sini teman-teman. Tetapi kalau harga ini besok hari ini harga ini closing di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, nah itu saran saya lebih baik teman-teman jangan dulu melakukan pembelian teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya apakah hari ini saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP, kalau kita melihat di time frame minggu dan di time frame hari, saran saya sebaiknya uangnya disimpan dulu teman-teman, karena kita lihat di sini terjadi dead cross di indikator stokastik dan harga terus mengalami penurunan, dan kelihatannya ini harga juga di 2 hari berturut-turut mengalami penurunan. Kalau misalkan besok ini harga closing di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, maka itu adalah indikasi bahwa koreksi masih akan terus berlanjut teman-teman. Jadi sebaiknya pada hari ini kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, sebaiknya uangnya disimpan dulu, kita tunggu sinyal besok. Kalau ada sinyal positif baru kita melakukan pembelian XRP teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap hati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.